Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iksan Widiawan, dan rekan saya Nabila Kirani Putri. Kami dari kelompok 12 PKMI. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pinjam-meminjam dan sewa-menyewa. Materi pertama yaitu tentang pinjam-meminjam. Nah, ini akan dibahas oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Pengertian pinjam-meminjam. Ariyah atau ariyah nama barang pinjaman, dan nama suatu akad yang berupa memberikan wewenang untuk mengambil manfaat sesuatu yang halal diambil manfaatnya. Dalam keadaan masih tetap atau utuh, barangnya untuk dikembalikan lagi. Nah, sedangkan menurut istilah, itu dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain, yang untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian rukun pinjam-meminjam. Nah, rukun pinjam-meminjam ini menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafaz, sikhat, akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik barang yang bergantung pada adanya izin. Secara umum, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun ariyah ada 4. Yang pertama, mu'ir, peminjam. Yang kedua, musta'ir, yang meminjamkan. Yang ketiga, mu'ar, barang yang dipinjam. Dan yang terakhir, yang keempat, sihat, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kemudian, syarat pinjam-meminjam. Nah, adapun syaratnya, yaitu yang pertama, syarat orang yang meminjam dan yang meminjamkan ialah balik, berakal, dan melakukannya dengan kemauannya. Yang kedua, manfaat barang yang dipinjamkan harus merupakan milik orang yang meminjamkan. Yang ketiga, orang yang meminjam suatu barang hanya dibolehkan mengambil manfaatnya menurut apa yang diizinkan oleh orang yang meminjamkan. Yang keempat, mengembalikan barang pinjaman. Kalau dibutuhkan ongkos, maka ongkosnya atas tanggungan peminjam. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu pinjaman yang dibatasi waktunya. Setelah habis waktunya, si peminjam wajib segera mengembalikannya. Dalam hal ulama fikih mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mu'ir, berakal sehat. Yang kedua, pemegangan barang oleh peminjam, dan yang terakhir ketiga yaitu barang musta'ar dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. Nah, kemudian hukum pinjam-meminjam. Nah, hukum pinjam-meminjam, ariyah atau pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang. Selain itu bisa menjadi wajib seperti meminjamkan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dan bisa haram jika meminjamkan sesuatu untuk berbuat maksiat, dan hukumnya bisa menjadi makruh jika berdampak pada hal yang makruh. Menurut kebiasaan ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majas. Secara hakikat, yang pertama, itu ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Dan yang kedua, secara majazi, ariyah itu secara majas adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Kemudian, hak memanfaatkan barang pinjaman, musta'ar. Jumhur ulama, selain Hanafiyah, berpendapat bahwa musta'ar dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin mu'ir, orang yang memberi pinjaman. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh musta'ar bergantung pada jenis pinjaman, apakah mu'ir meminjamkannya secara terikat, muqayyad, atau mutlak. Yang pertama, ariyah mutlak. Nah, ariyah mutlak ini yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya transaksi tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah
pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Sebaliknya, jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman rusak, peminjam harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, Arya Muqayyad. Nah, Arya Muqayyad ini adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Kemudian materi terakhir tentang hikmah pinjam-meminjam. Hikmah pinjam-meminjam antara lain yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. Yang kedua, adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Dan yang ketiga, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Yang keempat, Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Yang kelima, membantu orang yang membutuhkan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu meringankan penderitaan orang lain. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Kirani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kirani Putri dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa. Secara etimologi, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwat atau pengganti. Karena itu, sawab atau pahala disebut dengan ajru atau upah. Dalam bentuk lain, kata ijarah juga bisa dikatakan sebagai nama al-ujrah yang berarti upah atau sewa. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi, menjual manfaatnya bukan bendanya. Menurut Dewan Syariah, ijarah adalah akadnya. Pemindahan hak atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikannya berbeda-beda. Dasar hukum sewa menyewa. Sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa berijarah dengan manusia lain. Yang ketiga ada rukun sewa menyewa. Rukun sewa menyewa atau ijarah ada 4, yaitu akid. Akid itu orang yang berakad atau penyewa dan pemilik tanah. Yang kedua, sigat akad. Yang ketiga, ujrah yang tadi itu atau upah. Yang keempat itu manfaat. Sedangkan dalam kitab lain, rukun sewa menyewa atau ijarah itu ada 6, yaitu penyewa, memberi sewa, objek sewa, harga sewa, manfaat atau ijab qabul. Yang keempat ada syarat sewa menyewa. Syarat sewa menyewa antara lain pelaku sewa menyewa meliputi mujir atau mustajir. Syarat mujir adalah orang yang balik, berakal, cakap, melakukan tasarruf atau pengendalian harta, dan saling meridoi. Objek akad meliputi manfaat aset, pembayaran sewa atau manfaat jasa, dan pembayaran upah. Yang ketiga, manfaat aset harus memenuhi persyaratan, yaitu bisa dinilai atau bisa dikontrak, tidak haram, dapat dialihkan secara syariah, dikenali secara spesifik, dan jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Sewa dan upah jelas besarnya diketahui oleh pihak yang berakad. Yang ke B, boleh dibayar dalam bentuk jasa dari jenis yang serupa dengan objek akad. Yang kelima, ijab qabul atau serah terima. Untuk serahnya perjanjian ijarah merupakan syarat-syarat sebagai berikut. Yang menyewakan dan penyewa menurut
ulama disyaratkan telah baik, balik, dan berakal. Yang kedua, yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya, atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Yang C, ada kerelaan kedua belah pihak, yang menyewakan dan yang menyewa. Yang D, yang disewakan ditentukan barang atau sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang atau syara. Keenam, berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas. Contohnya seperti kita menyewa kosan itu kan biasanya ada yang per tahun, per bulan, atau per hari, atau per minggu gitu. Kayaknya per bulan sih. Yang terakhir itu harga sewa yang harus dibayar. Contohnya bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain yang ditentukan berapa kadarnya. E, pembagian hukum sewa menyewa atau ijarah. Yang ke-1, hukum sewa menyewa. Dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain. Yang kedua, hukum upah mengupah. Upah atau ijarah yakni jual beli jasa. Biasanya dalam beberapa hal kayak menjahit pakaian, Gojek, Grab, GoFood gitu. Terus gugurnya upah itu ada apabila barang berada di tangannya ia mendapatkan upah. F, pembatalan dan berakhirnya ijarah. Ijarah akan batal atau fasak bila ada hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, terjadi cacat pada barang sewaan. Yang itu terjadi pada tangan penyewa. 2, rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan. 4, terpenuhi manfaat yang diakadkan. 5, boleh fasak ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko untuk dagang kemudian dagangnya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan memfasakkan sewaan itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas, ada di halaman 160 di buku fikih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.